my brother. Kadariyo siga tukang tarabok ininya. Kadariyo. Sini, kumpul. Aku melihat ada orang yang sedang berkumpul, sedang berzikir kepada Allah. Mereka sedang mengingat ilmu Allah, sedang ta'lim. Maksudnya apa? Melalui ta'lim ini Allah akan hadiahkan surga untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, mari kita bersama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah yang sudah kita laksanakan di hari yang telah lalu, khususnya di subuh yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang kedua, mari kita berdoa juga kepada Allah, semoga semua bentuk kekurangan kita selama menjalankan ibadah tersebut semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya kita juga sama-sama doakan keluarga besar kita, wabil khusus anak cucu kita, semoga mereka semua Allah jadikan sebagai anak cucu yang solih dan solihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, keluarga besarnya, nusa bangsa terutama agamanya. Dan yang terakhir kita doakan juga semoga di antara jamaah Fathul Ummah, tetangga, kerabat, saudara, orang tua yang sedang sakit, semoga Allah karuniakan ketabahan, kesabaran, dan segala Allah berikan kesembuhan. Semoga sakitnya tersebut menjadi kibarat atas segala bentuk kesalahannya atau kealpaannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadihinnya wa likulli niyatin salihah, nasalukal ijabah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Ibu-ibu sehat, Bu Haji semuanya? Alhamdulillah. Masih ingat cerita di bulan yang lalu? Masih ingat Pak? Saya bercerita di bulan lalu bahwa Nabi ketika datang ke majelis atau ke masjid, Nabi mendapati dua kelompok yang sedang melakukan aktivitas yang berbeda. Aktivitas yang pertama yaitu sedang berzikir kepada Allah. Aktivitas yang kedua yaitu sedang taklim. Maka yang Nabi pilih yang mana? Yang taklim. Mohon maaf, bukan berarti zikir tidak utama, tapi berbicara efek, itu yang Nabi maksud.
Kalau Nabi bergabung dengan yang zikir, ya efeknya habluminallah saja. Tapi kalau Nabi duduk dengan orang yang sedang taklim, selain efeknya habluminallah, efek habluminanasnya ada, yaitu mengajarkan mereka yang tidak tahu menjadi tahu. Berarti kalau bicara keafdolan, ternyata ta'lim itu punya kedudukan khusus. Seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Apa artinya? Apa Pak? Kalau Bu Haji insya Allah tahu lah artinya ya. Ini ngomong Bapak ya. Nah itu. Jadi semuanya dengan ilmu. Ingin dunia dengan ilmu, ingin akhirat dengan ilmu, ingin keduanya dengan ilmu. Masya Allah. Contohnya siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau ketika diberikan opsi oleh Allah mau pilih mana, mau pilih jabatan, mau pilih harta, dalamnya ada perempuan juga opsinya, mau pilih ilmu. Yang Nabi Sulaiman pilih apa? Ilmu. Dengan ilmu yang Nabi Sulaiman punya, maka harta dan siapa tuh Ratu Bilqis beliau dapatkan, juga kedudukan sebagai Nabi dan Rasul. Saking kayanya Nabi Sulaiman Pak, beliau kalau lagi bahasa kita mah belusukan, lagi mengontrol daerah kekuasaan, beliau tidak naik mobil dinas karena memang belum ada mobilnya waktu itu. Beliau naik angin Pak, naik angin beliau tuh. Kontrol negara tuh naik angin Nabi Sulaiman itu di Quran dan hadisnya. Itunya luar biasanya Nabi Sulaiman. Kalau yang bulan kemarin itu Rasul yang memilih duduk di mana? Sekarang kita lanjutkan lagi ceritanya. Ini mah yang memilih bukan Rasul, tapi jamaahnya. Nah, kita ceritakan. Ini berdasarkan hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ishaq bin Abdullah an Abi Thalhah, dari sahabat Abi Thalhah, an Abi Murrah an Abi Waqid al-Laitsi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainaha huwa jalisun wan nasu ma'ahu. Suatu ketika Bapak Ibu, Rasul sedang duduk seperti ini contohnya, bersama para sahabat-sahabat beliau. Kalau bulan kemarin mah Rasul yang datang, ini mah Rasul lagi ngisi kajian. Seperti ini contohnya. Jadi Rasul sedang jalisun wan nasu ma'ahu. Rasul sedang duduk bersama para sahabat yang lain. Tiba-tiba idza aqbala salah satu nafarin. Tiba-tiba datang 3 orang. Tiba-tiba datang 3 orang ketika Rasul sedang ta'lim, yang mana 3 orang ini fa'amma ahaduhum fara'a furjatan fil hilqah fajalasa ilaiha. Coba Bapak dan Ibu bayangkan ya, kita belajar berimajinasi kembali seperti itu. Sedang duduk begini Pak, tiba-tiba datang 3 orang. Orang yang pertama, fa'amma ahaduhum fara'a furjatan fil hilqati fajalasa ilaiha. Orang yang pertama itu nengok kanan, nengok kiri, nyari tempat duduk yang kosong. Kebayang? Lalu dia fajalasa ilaiha, duduk di situ. Orang pertama. Sedangkan wa amal akharu fajalasa khalfahu. Orang yang kedua tidak begitu. Orang yang kedua datang,
Dia nengok kanan, nengok kiri, ternyata udah penuh. Kalau ditempatin sama tadi yang pertama, yang kosongnya. Maka yang kedua, fajalasa khalfahu, dia duduk di belakang. Kebayang? Jadi ini apa istilah letter U lah, letter U, ada yang kosong satu, orang pertama datang duduk di situ, orang yang kedua datang karena udah penuh, dia duduk di mana? Belakang. Kebayang ya? Nah, wa amat tsalitsu, orang yang ketiga beda. Orang yang ketiga mah wa amat tsalitsu fa adbara dzahiban. Orang yang ketiga mah balik lagi. Ada pino gitu, datang teh geus pino geuning kita ngaji teh jaba awas senek ya, raya balik. Anu katilu mah gitu, nu katilu mah. Orang yang datangnya bareng tapi sikap yang berbeda. Yang ini mah mencari tempat kosong, yang ini mah duduk di belakang karena gak kebagian tempat, yang ketiga mah balik lagi. Balik ke sebenarnya tahu tempat gitu. Awas senek teka bagian. Nah, ini Pak kejadian biasa atau luar biasa? Ini kejadian biasa atau luar biasa? Biasanya, biasa tak ada yang aneh. Yang misalnya datang nih, yang misalkan yang telat datang duduk ya biasa aja sebetulnya. Yang nyari tempat itu biasa aja, nggak ada yang aneh. Nah, menariknya Bu Haji, falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasul selesai min kalamihi, dari ceramahnya beliau, qala, Rasul berkata, ala wahai para sahabatku, ingatlah, begitu kata Rasul, ukhbirukum anin nafarati thalathati, aku akan mengabarkan kepada kalian semua tentang makna 3 orang yang tadi. Kan Rasul punya mukjizat, Pak, bisa menjelaskan. Menurut kita mah biasa, datang telat duduk di yang kosong biasa, duduk di belakang biasa, orang balik lagi biasa menurut kita. Padahal tidak bagi Rasulullah. Rasul berkata, qala ala ukhbirukum anin nafari thalathati, aku akan kabarkan kepada kalian semua tentang maksud 3 orang yang tadi di hadapan Allah. Fa ammal awwalu, adapun orang yang pertama tadi datang, dia mencari tempat yang kosong lalu dia duduk, fa'awa ilallah, maka orang tersebut ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya siapa? Bapak dan ibu sekarang datang ke Masjid Fathul Ummah, sholat sunnah, subuh berjamaah, terus zikir, habis itu dia duduk di sini dan tidak pulang di tempatnya masing-masing untuk mendengarkan ilmu. Maka bapak dan ibu, kata Nabi, fa'awa ilallah, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Itu. Yang kedua maksudnya apa? Wa amma tsani, dan adapun yang kedua, yang duduk di mana tadi kedua? Di belakang. Fastawa, maka Allah, apa bahasa Indonesia ini juga susah tanya, saya coba bahasa Indonesia cari dulu nih. Kali bahasa Indonesianya apa ini? Saya tuh bahasa Indonesia tuh. Fastawa itu bahasa Indonesianya merasa malu gitu. Merasa malu karena gak kebagian tempat gitu. Jadi di belakang. Fastawa minallah, maka dia merasa malu terhadap Allah.
Gitu. Ayyudzinan nasa. Karena dia apa tuh ya? Bahasa Indonesia teh. Kilah Indonesia teh. Dia merasa malu karena duduk di belakang gitu. Maka fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu terhadapnya. Maksudnya memberikan penghormatan. Kalau dalam bahasa kita cek Sunda nama kieu kudaina oge geus alhamdulillah gitulah. Kebayang ya? Mau datangnya juga sudah alhamdulillah gitu. Najan teka bagian di belakang we ya gitu. Tenang, kita aja bagus ya. Allah tetap berikan apa dia? Reward atau penghargaan. Wa amma tsalitsu, adapun orang yang ketiga tadi, fa'arada, maka berbelok. Ngabalieur cek Sunda nama. Maka fa'aradallahu anhu, Allah pun akan berpaling darinya. Ini yang merupakan kerugian yang besar. Jadi datang di majelis ta'lim itu kalau memungkinkan bisa mengisi yang kosong, silahkan langsung isi, maka kita sedang ada dalam lindungan Allah. Jikalau tidak kebagian, maka silahkan duduk di belakang, karena itu pun mendapat apa? Penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan termasuk golongan orang yang ketiga. Apa yang ketiga? Langsung pulang tanpa hajat. Menikah yang balik. Nah, orang yang seperti itu ada dalam apa tadi? Keberpalingan terhadap Allah. Saya pernah lihat Bu, satu video orang lagi ngaji tafsir waktu itu di daerah Jawa, tapi bukan di Jawa Barat. Itu dia ngajinya Pak, saking penuhnya masjid dan selasarnya, ada yang ngaji di bawah pohon, ada yang ngaji di teras rumah warga ikut, ada yang ngaji di pinggir jalan, maksudnya bukan jalan raya, jalan-jalan ini perumahan biasa gitu, di selasar pinggir jalan. Saking apa coba Pak? Saking mereka ingin dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan pelatih datangnya, makanya dia duduk di mana? Yang penting saya duduk ikut ngaji di sisi pinggir jalan, di bawah pohon dan sebagainya. Masya Allah. Kalau tahu betapa besarnya pahala duduk di tempat pengajian, maka kita tidak akan mau beranjak pulang. Begitu Pak. Hanya saja oleh Allah apa? Ditutup pahalanya. Mana buktinya? Hadis bulan kemarin yang Rasul pilih mana? Majelis taklim, bukan majelis zikir. Mohon maaf, bukan berarti majelis zikir tidak afdol, tapi berbicara kemanfaatan yang lebih luas yang mana? Yang taklim. Itulah hikmahnya duduk di pengajian. Satu, tuh kisah yang pertama. Kisah yang kedua, Bapak Ibu pernah bertemu atau tahu Luqmanul Hakim? Tahu Luqman Hakim Pak? Luqman Hakim Ibu tahu? Pernah bertemu dengan beliau? Di Jakarta? Bukan, maksudnya teh Luqman Hakim di Quran, kan ada surat Luqman. Nah itu maksudnya teh pernah bertemu di mana? Di Jakarta. Wah sesat entah. Kan ini Luqman di Quran maksudnya teh, bukan Luqman itu. Diceritakan dari siapa? An Syahri bin Hausyaba qala Luqman li ibnihi. Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tersayang, idza ra'aita qauman, di mana engkau melihat suatu kaum,
yang mana yadkurullaha, mereka berzikir kepada Allah, fajlis ma'ahum, maka duduklah engkau beserta mereka. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau wahai anakku, intaku aliman, jikalau engkau alim, maka yanfa'uka, maka manfaat untukmu apa? Ilmuka, ilmu. Kamu lihat orang yang lagi duduk, yang lagi berzikir kepada Allah, terus ta'lim orang yang sedang duduk itu, maka Luqman berpesan kepada anaknya, maka duduklah beserta mereka. Kenapa? Kalau engkau sebagai orang yang alim, kau bisa ajari mereka. Tapi kalau wa intaku jahilan, tapi kalau engkau belum mengetahui informasi, maka allamuka, maka mereka akan mengajarimu. Apa coba maksudnya? Hei anakku, kalau kamu lihat orang yang lagi kumpul, terus mereka lagi berzikir kepada Allah, kamu duduk bersama mereka. Kalau kamu orang yang alim, kamu tahu ilmu, maka kau sampaikan informasi itu. Tapi kalau kau belum mengetahui ilmu yang lain tentang apa yang mereka butuhkan, maka kau duduk di situ, maka nanti akan ada yang mengajarimu. Kebayang ya? Kebayang? Apa padilahnya? Wala'allallahu ta'ala, kata Luqman Hakim kepada anaknya, mudah-mudahan dengan duduknya kau beserta mereka, yattali'u alaihim birahmatika, Allah melihatmu dan golongan-golongan yang duduk bersamamu, birahmatihi, dengan pandangan rahmat Allah, fatusibaka ma'ahum, maka engkau akan kebagian rahmat itu. Ada peribahasa dulu Pak di kitab Ta'limul Mutalim Tariqat Ta'alum karya Syekh Zarnuji, ketika kita berkumpul dengan tukang parfum, maka akan apa? Kebagian wanita. Sebaliknya, kita kalau berkumpul dengan siapa? Tukang pandai besi, maka akan kebagian panasnya. Ditambah lagi itu peribahasanya, kalau kita berkumpul dengan ahli LPK, meetingku apa itu? Untuk senam, maka kebagian sehatnya begitu. Jadi ini masih ada kadang-kadang program senam, maka berkumpullah bersama orang-orang yang senang, maka akan kebagian sehatnya. Daripada ngumpul ngopi unggul olahraga itu darah tinggi Pak. Kolesterol naik gitu. Nah ini maksudnya dari Luqman ke anaknya, kamu berkumpul bersama ahli zikir, terus kamu talim di sana, kamu ajarkan mereka ilmu. Kalau kamu nggak tahu, kamu yang diajari oleh mereka, maka Allah akan melihatmu dengan pandangan rahmat atau kasih sayang Allah, maka kamu pun akan kebagian. Begitu. Berikutnya, wa idza ra'aita qauman, dan jikalau kamu melihat suatu kaum, la yadhkurunallaha ta'ala, mereka tidak berzikir, tidak ta'lim, melakukan hal yang tidak bermanfaat, maka fala tajlis ma'hum, kau jangan duduk bersama mereka. Fa innaka in taku aliman la yanfa'uka, karena kamu udah tahu pun kamu tidak akan dihargai. Kebayang nggak Pak? Ada peribahasa mengatakan, duduklah di tempat di mana kamu bisa tersenyum. Peribahasa Pak mengatakan, duduklah di tempat di mana kamu bisa tersenyum. Artinya apa?
duduklah bersama orang-orang yang bisa menghargai eksistensi kita. Betul tidak? Saya kasih contoh. Seorang profesor yang ilmunya tinggi. Wah, apa nama cerdasnya luar biasa. Dia duduk bersama orang-orang yang, mohon maaf tanda kutip, lagi mabuk. Dihargai mah. Dihargai gak ilmu? Moal, paling oke kia pada cek mabok teh. Aya peserta baru Ayah peserta baru itu yang kita ajakin mabuk gitu. Ayah peserta baru cenanya ada kita ajakin cina pesta mabuk berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, senaya mah ada enak senaya mah ya. Ada anget-anget senaya peserta baru, kamu mau senaya cobaan ini podcast aja kan. Bismillah. Gak akan dihargai. Betul tidak? Karena dia salah duduk. Tapi coba kalau beliau duduknya di Fathul Ummah, akan sangat lebih bermanfaat, bahkan dimuliakan. Kenapa? Karena jamaah Fathul Ummah semuanya paham bagaimana cara menghargai seorang yang berilmu. Betul tidak? Makanya kata Luqman Hakim, kamu jangan duduk bareng sama mereka. Karena kalau kamu duduk sama mereka, kamu itu gak akan dihargai. La yanfa'uka ilmuka, kamu gak akan manfaat ilmu. Gitu. Wa intaku jahilan, kalau kamu gak tahu, yazidka ghayyan. Wah. Kalau kamu gak tahu, kamu makin parah. Nanti duduk sama mereka. Wala'allallahu yattali'u 'alaihim bisakhatin fayusibaka ma'hum. Aku khawatir Allah melihatmu dengan pandangan-pandangan yang apa istilahnya, kebencian, kemarahan gitu ya. Karena apa? Ya tadi duduk bersama siapa? Orang-orang yang melupakan Allah. Dua itu cerita ya luar biasa. Cerita yang pertama apa tadi? Cerita yang pertama 3 orang yang datang kemana? Ke majelis ilmu. Yang pertama dia mencari tempat kosong, dia lalu dia duduk, maka dia dalam lindungan Allah. Yang kedua yang di belakang gitu, maka dia ada dalam apa? Penghargaan Allah. Allah malu kepadanya, maka Allah hargai. Yang ketiga yang pulang lagi berpaling dari Allah. Nah itu hati-hatinya. Maka orang yang suka pulang duluan pas lagi ngaji, maka dia orang yang suka pulang duluan padahal pengajian sedang berlangsung, maka dia kabelet Pak Haji tong sok sudon kabatur teh bating pengen ke air dia teh sudon wah dia berpaling dari Allah. Jangan begitu Pak, bating dia teh molas Pak Haji pengen ke air jadi dia ke belakang dulu sudon we kabatur teh berpaling, wah neraka main gitu kabatur teh. Mungkin dia ingin ke air, ada hajat begitu maksudnya. Begitu. Mungkin ditelepon istrinya mau ke rumah sakit atau telat gitu aja. Senantiasa berbaik sangka. Ya sudah we ke batur. Senalengit lah geus moal salah. Pasti si bapak eta. Kisah yang kedua, Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, kalau kamu bertemu dengan orang yang sedang berkumpul dan lagi mengingat Allah, lagi ta'lim, maka duduklah bersamanya. Kalau kamu punya ilmu, kamu ajarkan. Kalau kamu nggak tahu, nanti kamu yang diajari oleh salah satu di antara mereka. Dan Allah akan melihatmu dengan pandangan kasih sayangnya.
Kalau kamu lihat satu kaum yang lagi berpaling dari Allah, maka jangan duduk bersamanya. Kenapa? Ilmumu tidak akan dihargai. Kalau kamu nggak tahu, maka kamu akan semakin bertambah kejahilannya. Bahkan Allah akan memandangmu dengan pandangan kebencian. Begitu. Satu kisah lagi yang terakhir, ini dari sahabat Abu Hurairah. Beliau yang bercerita. An Abi Hurairah ta'ani Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tuh nya heulaan ieu mah hadis bahagia tambah Quran nanti mah heulaan tuh inna lillahi ta'ala tadinya maksudnya ieu mah inna lillahi wah maut sekaman awal Gusti ya ngajikan. Inna lillahi ta'ala, sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya ada ciptaan Allah, yaitu malaikat. Maksudnya begini, Allah menciptakan malaikat, yang mana malaikat ini sayyahina fil ardi. Ini malaikat tugasnya adalah menyebar. Menyebar di mana? Fil ardi, di bumi. Kan ibu malaikatnya beda-beda bulanjinya. Ada yang tugasnya kayak sujud, ya kan? Ada yang tugasnya kayak ruku, ada yang tugasnya kayak berzikir, ada yang tugasnya itu menanggung aras dan sebagainya lah, macam-macam tugas malaikatnya. Nah ini mah tugasnya teh sayyahina fil ard, kata Abu Hurairah dari Rasulullah. Tugasnya itu menyebar ke seluruh penjuru bumi. Mau ngapain? Fa idza wajadu qauman, ketika malaikat itu menjumpai kaum yang mana kaum ini yadkuruna lillahi ta'ala, mereka sedang berzikir, mereka sedang ta'lim, mereka sedang belajar. Maka malaikat tersebut berkata, tanadau. Apa sih? Tanadau, begitu artikulasinya. Kalau bahasa kita, hey my friend, my bestie. Nah, begitulah kalau bahasa kita gitu ya. Hey my friend, my brother. Tanadau, come here. Come here, salah baca. Maklumkan sarapan roti. Wa qalu, lalu mereka berucap malaikat, halummu. Kadarieu siga tukang parabot geunya, kadarieu. 5.000-an tukang barang. Halumu ila yubtiyakum yatikum. Halumu ila bugyatikum, kata malaikat. Sini, kumpul. Aku melihat ada orang yang sedang berkumpul, sedang berzikir kepada Allah. Mereka sedang mengingat ilmu Allah, sedang ta'lim. Maka fayaji'una, maka datanglah malaikat lain yang dipanggil oleh malaikat yang tadi. Nah, itu terjadi Pak di sini. Cuman kita nggak bisa melihatnya. Di sini teh wajiban kumpul malaikat, karena kalimat hadisnya di sini disebutkan fayahifuna bihim. Itu malaikat memadati Masjid Fathul Ummah, hanya saja tidak terlihat. Jadi malaikat itu menyebar. Ada satu malaikat, kata Abu Hurairah, yang menemukan majelis yang lagi zikir, lagi ta'lim, maka malaikat ini memanggil malaikat yang lain. Maka malaikat itu datang semua. Fayahifu nabihim, mereka semua berkumpul di tempat itu. Ngapain si malaikat di situ? Ngapain malaikat di situ?
Ngapain malaikat? Ikut duduk. Setelah ta'lim selesai, fa'idha sa'idu ila sama. Ketika sudah selesai perkumpulan itu, maka itu seluruh malaikat naik ila samai, kemana? Ke langit. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata kepada para malaikat itu, ala syai'in taraktum ibadi. Hei malaikat, kamu dari mana? Kebayangnya? Hei malaikat, kamu dari mana? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu saksikan tadi? Kata malaikat, wa huwa a'lam bihi. Ya Allah, Engkau lebih tahu. Wah, ini hebatnya malaikat. Mereka mah tawar. Ya Allah, Engkau lebih tahu. Makanya bahasanya wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Qalu, malaikat berkata, ya Rabb, taraknahum, kami meninggalkan mereka semua dalam keadaan yahmaduka wa yusabbihunaka wa yadhkurunaka. Maksudnya pas kami datang ya Allah, kami melihat mereka sedang bertahmid memujimu, sedang mensucikanmu, sedang berzikir kepadamu dan lain sebagainya termasuk ta'lim. Fayaqulu, maka Allah berkata, fa ayyi syai'in yatlabu fayaqulunal jannata. Wahai malaikat, apakah mereka sudah tahu tentang bagaimana indahnya surga? Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apakah kamu tahu mereka tuh yang tadi kumpul, yang lagi zikir, lagi talim, akan indahnya surga? Mereka tahu nggak malaikat tentang indahnya surga? Gitu. Fayaqulullahu azza wa jalla, ra'auha fayaqulu la, fayaqulu kaifa law araha, fayaqulu law araha lakanu asyaddalaha. Wahai malaikat, kalau mereka tahu akan indahnya surga, maka mereka akan minta kepadaku tentang indahnya surga itu yang ingin mereka kunjungi. Maksudnya apa? Melalui ta'lim ini, Pak, melalui ta'lim ini Allah akan hadiahkan surga untuknya. Kalau mereka tahu indahnya surga, mereka gak akan mau beranjak dari tempat itu. Pasti mereka akan terus ngaji. Kenapa? Saking indahnya surga. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang pagi ini masih Allah takdirkan sehat, masih Allah takdirkan mampu, masih Allah takdirkan bisa hadir di majlis taklim ini dan majlis taklim yang lainnya. Kenapa? Yang pertama tadi, mereka ada dalam lindungan Allah di cerita yang pertama. Yang di cerita kedua, mereka dilihat oleh Allah dengan apa? Dengan pandangan kasih sayang. Dan yang ketiga sesuai cerita yang ini, yaitu mereka sudah Allah sediakan reward paling indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau datang ke majlis ilmu lalu dia duduk di situ bersama yang lain, maka sahala, Allah mudahkan tanpa syarat. Itu artinya sahala.
Allah mudahkan tanpa syarat baginya apa? Tariqan ilal jannah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak yang hadir saat ini, Ibu yang hadir saat ini, Allah jadikan Bapak Ibu semua sebagai ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa sehat, sehat lahir, sehat batin. Allah kabulkan semua maksud cita-cita kita semua. Wabil khusus jika ada yang sedang sakit saat ini bagi memaksakan hadir, semoga segera Allah angkat penyakitnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup, karena memang ini materinya ringan ya, tidak berat-berat amat, tinggal hadir aja. Ini mah itu nama itu. Oh, satu lagi, berkumpullah dengan ahli senam biar apa? Itu ya. Jadi senamlah kita. Senamlah kita. Bangga budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz mau wabarakatuh. nanya, tadi kan kata Pak Ustadz yang utama tuh kita mendengarkan taklim gitu ya, yang oleh Allah dilindungi. Tapi maaf ini mah bukan orang lain gitu, kebiasaan begitu. Kalau mendengarkan tuh kadang-kadang kita sambil mikir atau membaca Al-Quran gitu ya, karena dalam pikiran tuh kan kalau mendengarkan pakai telinga gitu ya masih bisa masuk gitulah, masih bisa mengikuti gitu sambil ada beberapa yang dibaca. Nah itu gimana Pak Ustadz? Boleh nggak? Itu aja yang ditanyakan. Terima kasih. Kami menyimak taklim bareng dengan membaca Al-Quran atau zikir itu bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Kan begitu pertanyaannya. Kita telusuri dulu kedua kegiatan ini. Ngaji Quran, wah mulia. Mulia ngaji Quran. Mulia tidak? Mulia dong. Karena yang dibaca adalah kalam Allah. Zikir, kegiatan agung, mengingat Sang Pencipta, itu pun perintah Allah. 3, mendengarkan ilmu, itu pun perintah Allah. Jadi boleh tidak kita melakukan itu? Kalau berbicara sifat yang tadi, semuanya adalah kegiatan yang mulia. Jadi Bunda bukan bicara boleh atau tidak ini, tapi berbicaranya kita mampu atau tidak menyerap 3 informasi dalam satu waktu. Yang pertama, mata kita fokus ke Al-Quran, berarti kita lagi baca informasi di Quran, ya kan? Yang kedua, hatinya di zikir, ingat ke Allah, berarti kita sedang menyatukan jiwa mengingat Allah. Yang ketiga, telinga kita sedang mendengarkan informasi dari luar, yaitu dari ustadz yang sedang menyampaikan ilmu. Nah kira-kira mampu gak? Fokus atau tidak?
Bisa fokus nggak? Susah Pak Haji ya? Susah. Maka Bu Haji sebetulnya bukan bicara boleh atau tidak ini mah, tapi bicara pilihan. Mana yang mau kita fokuskan? Mau fokus dengar taklim, mau fokus zikir, atau mau fokus baca Quran? Ya mangga, semuanya kegiatan baik. Hanya saja kalau bicara kefokusan, aku pribadi Bu Haji tidak mampu. Karena harus fokus. Kalau judulnya mau taklim, oke, kita dengarkan. Kalau perlu catat, kita catat. Kalau pengen lebih simpel, kita rekam. Selesai. Kalau mau zikir, silahkan fokus dengan lafaz zikir yang kita lantunkan. Kan begitu? Fokus bermain rasa, mengingat Allah. Kalau mau baca Quran, silahkan fokus ke bacaan Quran. Maka kita dapat informasi dari yang kita baca. Jadi kalau mau digabungkan, Bunda, abdi pribadi nggak bisa, karena sulit fokus. Cuman kalau bicara boleh tidak, semuanya perbuatan baik dan semuanya mulia. Itu ada perintahnya semua. Silahkan, itu mah pilihan. Cuman kalau pengen fokus, ya pilih salah satu. Itu karena taklim pun pada hakikatnya ibadah, kan gitu. Terus zikir sama ibadah, baca Quran juga sama ibadah. Mangga itu mah pilih. Jadi bukan bicara boleh atau tidak, tapi bicara kemaksimalan apa yang bisa kita dapatkan dari informasi yang kita simak, yang kita dengar, yang kita baca. Itu. Saya nggak bisa memutuskan, itu semua perbuatan baik, masalahnya mah perbuatan mulia. Hanya kita bisa memilih gitu, Bun. Mau milih yang mana gitu. Semuanya perbuatan baik. Ya kalau istilahnya begini, Bun. Namun di istilah usul fikih mah kudu muhtadol hal. Apa muhtadol hal di usul fikih? Sesuai peruntukannya. Jadi kalau judul kita taklim, maka fokusnya taklim. Kalau judul kita khotaman Al-Quran atau tilawatil Quran, maka fokusnya Quran. Kalau judul kita zikrullah, maka berzikir kepada. Jadi semua ada waktunya, ada judulnya gitu. Ya mau disatukan silahkan, semua perbuatan baik kok, gak ada yang salah. Jadi gimana Mbak Haji, gimana? Oh jadi besar yang mana gitu pahalanya? Oke. Kalau Mbak Haji gimana Mbak Haji? Ya betul. Saya pernah mendengar itu ada seorang ustadz mengatakan, bila mana sedang ceramah itu tidak boleh kita berzikir atau mengaji, misalnya ya, haram hukumnya itu. Nah, sedangkan ustadz itu ya itu ada ustadz terkenal lah. Nah, sedangkan ustadz mengatakan bila mana sedang ada yang ceramah, kemudian kita berzikir atau mengaji dalam hati itu boleh, mana yang ini kan misalnya. Kalau zikirnya sambil mendengarkan bisa juga kan, fokus juga bisa. Ya kan? Sekarang hukumnya bagaimana? Adakah di dalam apa itu namanya hadis yang mengatakan dilarang atau tidaknya itu? Iya. Gimana? Ya. Oh kajian ngobrol gitu. Iya. Oh gitu, yang ngobrol. Jadi gini Pak Ustaz, ya sekali lagi mungkin nggak kedengaran tadi mendengar kajian tapi tidur, kalau nggak ngobrol. Nah yang lebih parah itu ngobrol gitu, mendengar kajian daripada ngobrol kan sambil mendengar bisa sambil ngaji gitu, atau sambil zikir. Nah itu Pak Ustaz. Jadi daripada ngobrol kan ini kan mendengarkan atau membaca Quran. Makasih. Betul. Jikalau kita merujuk Bu Hajinya sama kaidah usul fikih yang saya sampaikan, muhtadol hal itu jadi aktivitas yang kita lakukan sesuai dengan tema.
Kalau temanya kajian seperti ini, maka fokuslah di kajian itu. Jangan melakukan aktivitas lain seperti ngobrol. Begitu, ya. Kalau nunutan itu nggak bisa dihilangkan. Etama ada alami bajinya, ada susah tuh nunutan mah. Tapi nunutan mah baji itu kan istilah namanya, kalau bicara mendingna, punya mendingna. Nunutan mah yang mendingna daripada ngobrol. Kalau ngobrol mah mengganggu orang, terus suaranya tidak nyaman terdengar oleh kita yang sedang fokusan gitu. Maka di berbagai literatur kita dikatakan orang yang ngobrol di majelis ilmu itu tidak disukai. Kenapa? Karena mengganggu yang lain yang lagi fokus. Yang nunutan bagaimana? Data alami itu Pak, berdosa tidak yang nunutan. Saya belum pernah menemukan Pak orang yang nunutan di majelis taklim itu berdosa. Saya belum pernah menemukan hadisnya. Belum menemukan gitu. Itu ini kalau bisa nunutan. Nah bicara tadi pahala gitunya besar mana gitu ya. Pahala talim, pahala zikir, terus pahala baca Quran. Besar semua ada masalah nama gitu. Cuman kalau bicara tadi itu apa aja bicara tema mau ada hal yang tadi di ini. Jadi ini kita lagi ngapain? Kan lagi talim, maka fokus di talim. Itu prioritas maksudnya. Dan baca Quran itu besar pahalanya. Talim sama besar juga. Zikir juga sama. Dan semuanya pahalanya besar-besar. Itu sama-sama spesial di hadapan Allah gitu. Tapi kalau bicara ngobrol, nah itu baru tidak disukai ketika kali ngobrol. Kalau nunutan sepertinya, dan saya belum lihat hadisnya. Allah ampuni sepertinya. Datu fisik maka nggak bisa dibohongin fisik banyak. Namanya juga fisik atau udah apa namanya usia yang udah berlanjut gitu misalnya, udah mudah lelah, mudah capek ya itu maka bagaimana lagi gak fisik. Gitu, Bu Haji gitu. Jadi kalau bicara mulut baru itu mah ada keterangannya tidak disukai orang yang lagi talim dia malah ngobrol karena ganggu orang begitu. Ketawa-ketawa nggak jelas aja orangnya gitu. Ketawa-ketawa nggak jelas. Nah boleh dikir kan dikira di hatinya Allah lain ke situ bisa begitu. Tambahan pertanyaan Pak Ustaz, bagaimana kalau pada waktu azan terus ngobrol? Nah padahal kan kita tahu kalau azan itu kita harus menjawab azan gitu ya. Nah itu gimana itu Pak Ustaz? Kalau kitanya malah bukan menjawab azan tapi ngobrol. Itu di kitab Mukhtalaf Hadis ada Bu Haji. Jadi ketika ada panggilan Allah maka memang hukumnya disunahkan menjawabnya itu. Tidak wajib, tapi keharusan atau muakkadah kita berhenti dan mendengarkan plus menjawab begitu. Jadi sangat kalau bahasa ekstrimnya tidak beretika. Ketika ada panggilan Allah kita malah asik ngobrol, malah asik yang lain-lain, tidak menjawab. Karena di kitab itu dijelaskan bahwa ketika ada orang yang sedang azan lalu orang tersebut diam, gak ngomong, gak menjawab, maka kata Nabi dibisukkan kelak di akhirat. Karena dia gak mau menjawab panggilan Allah padahal dia mampu. Gitu. Makanya etikanya ketika ada adzan kegiatan dihentikan. Itu ya dengarkan dan tersebut begitu wajib. Ya bagaimana? Ini Ustaz kita apa itu namanya ada azan, kemudian kita mendengarkan ya. Tapi kemana-mana itu pikirannya. Kemudian tidak membacakan doa dari azan. Bagaimana itu hukumnya? Oke. Berarti ini kaitannya dengan fikih Bu Haji ya. Kita telusuri dulu definisinya. Wajib, dari wajib dulu yang paling tinggi. Apa wajib definisi? Dilaksanakan mendapat
ditinggalkan mendapat definisi sunnah. Dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa tapi rugi karena tidak dapat tambahan bekal amal. Jadi Bu Haji, kalau kita nggak jawab dengan doa, maksudnya selesai adan kita nggak doa pun nggak masalah, dah sunnah. Tapi itu kan doa luar biasa. Jadi lebih baik kita doa. Jadi misalnya kita tidak menjawab ya azan-azan itu misalnya, kita kan nggak fokus misalnya. Nggak fokus. Tapi setelah itu kita selesai adan nih. Ya. Lalu berdoa, ada yang mengatakan berdoa itu katanya harus mendengarkan dan menjawab. Oh gitu. Jadi bagaimana ini? Kan tadi Bu Haji sedang tidak fokusnya, itu kan ya masalah nama, tidak fokus. Karena lagi di pekerjaan, lagi di jalan kan begitu. Ya tidak apa-apa kan lagi nggak fokus kitanya. Daripada tidak sama sekali kan begitu. Nah pas bagian doa kita baru udah beres adan, maka berdoalah. Itu Bu Haji. Iya kan kita lagi sedang menjalankan kegiatan yang lain. Begitu. Ya. Kalau bicara khilafiyah Bu Haji butuh waktu lama. Bicara khilafiyah itu butuh waktu lama pembahasannya dan literatur kitab yang banyak. Jadi saya belum bisa menentukan boleh atau tidak karena khilafiyah. Termasuk masalah syair, berdendang dan sebagainya, itu kan khilafiyah para ulama. Kata ini begini, kata ini begini, ini begini, ini begini. Makanya saya barusan mengulang tadi emang jawabannya banyak. Begitu. Sepertinya itu untuk sementara. Untuk sementara. Untuk sementara. Untuk sementara. Karena khilafiyah sih, khilafiyah. Itu khilafiyah sih ini mas saya belum bisa menentukan boleh dan tidaknya. Tapi kalau berbicara kemanfaatan bisa merasakan sendiri tentang kebermanfaatannya. Seperti itu. Ya, mohon maaf saya belum bisa jawab kalau itu karena ini mah masalah modern. Jadi kaul ulama mutakhir bukan kaul ulama mutaqaddim. Sedangkan kaul ulama mutakhir itu banyak. Syekh Ali Al-Jum'ah, Syekh Tantawi, terus Syekh Abdul Qasim Al-Ghazi banyak. Begitu ya. Mohon maaf belum bisa saya jawab ya karena itu masalah modern. Sudah lebih 13, mohon izin saya sudahi kajian ini karena khawatir keburu dingin ya konsumsinya sudah dari tadi. Tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup tempat majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.